dikirim ke saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Saya pada pagi hari ini akan menyajikan tema mengenai identitas nasional, ya, identitas nasional. Ini penting sekali karena ini berkaitan dengan fondasi dasar kita sebagai bangsa dan negara, ya. Ingatkan nanti kalau sudah jam 7 berakhir ya perkuliahan ya. Saya coba aja setengah jam. Oke. Karena takut ketinggalan pesawat. Yang pertama terkait dengan hakikat bangsa. Nah, ini penting sekali, ya. Ini penting sekali. Pada saat awal-awal saya masuk kelas, saya sudah pernah memberikan contoh kepada kalian apa itu bangsa, apa itu negara, apa itu nation, apa itu state. Ya. Seperti diketahui bersama, bangsa itu adalah sekumpulan. Sekumpulan apa? Sesuatu yang memiliki ciri-ciri yang sama, atau ciri-ciri yang hampir sama. Ini yang disebut sebagai bangsa. Hampir sama atau sama? Coba kita lihat, renungkan. Kenapa Indonesia bisa menjadi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain. Ya. Itu karena memiliki ciri-ciri yang sama atau hampir sama. Kenapa harus terjadi bangsa Indonesia? Misalnya, sama-sama dijajah. Sama-sama dijajah, misalnya. Ya, itu penting sekali. Dari sama-sama dijajah itu, mereka bersatu, bentuk sebuah bangsa yang namanya bangsa Indonesia. Itu penting sekali. Dulu, pada masa awal-awal perjuangan untuk merebut kemerdekaan, kita itu masih bersifat kedaerahan. Misalnya, Pangeran Hasanuddin, misalnya Pangeran Antasari, misalnya Tuanku Imam Bonjol, bukan Imam Sukadi ya, Imam Bonjol. Antasari di mana? Di Banjarmasin. Hasanuddin di mana? Di Makassar. Tuanku Imam Bonjol di mana? Di Minangkabau, Sumatera Barat. Itu bersifat kedaerahan, sehingga sekutu itu mudah ada bergejolak di Makassar, redam di Makassar. Timbul di Banjarmasin, redam di Banjarmasin. Kalau misalnya perjuangan kita begini, bersifat kedaerahan, sulit untuk menang. Bagaimana kalau kita sepakat, kita serbu bareng-bareng, tentukan harinya. Inilah yang bersifat nasional. Kapan itu? Pada saat Sumpah Pemuda. Karena sama-sama dijajah, sama-sama satu suku, misalnya bangsa Melayu, bagian dari Melayu, sama-sama merupakan bagian dari kerajaan terdahulu, Majapahit, Sriwijaya, dan lain-lain, karena Indonesia pada masa lampau itu juga pernah jaya. Maka untuk itu kita bersatu. Inilah yang disebut dengan bangsa. Bangsa itu adalah sekumpulan sesuatu, persekutuan. Sesuatu itu apa? Lihat dulu objeknya. Bangsa jin, ya sekumpulan jin. Bangsa manusia, ya sekumpulan manusia. Makanya saya katakan sesuatu. Bangsa unggas. Nah,
bangsa mamalia, bukan negara mamalia, bukan negara unggas, bukan negara jin, bukan. Sekumpulan sesuatu yang memiliki ciri-ciri yang sama atau hampir sama. Ini bahasa ringkas dari berbagai perspektif. Ini penting. Itulah hakikat bangsa. Ya. Apakah ada, Pak, sebuah negara yang tanpa didahului dengan adanya bangsa? Ada. Apa? Uni Soviet. Negara kan merdeka. Hancur. Langsung jadi negara bagian bangsa. Nah, ini salah satunya. Yugoslavia pecah, langsung jadi dua. Bosnia Herzegovina sama Sarajevo. Ya kan? Pecah. Indonesia ini aman, termasuk dengan negara tetangga. Rugi kalau misalnya terjadi gencatan senjata. Inilah pentingnya hakikat suatu bangsa. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, ya, yang menghormati semuanya sama di depan hukum dan pemerintahan. Kalian orang Makassar, orang Madura, orang Papua, Kalimantan sama sebagai anak dan putra dari bangsa Indonesia yang suatu hari siapa tahu dari kalian bisa menjadi seorang pemimpin, presiden, bupati, wali kota, gubernur, atau tidak mau terjun ke itu, siapa tahu kalian jadi menteri dan lain. Semuanya punya hak yang sama di dalam hukum dan pemerintah. Ini yang saya katakan bahwa penting sekali hakikat suatu bangsa. Ya. Bagaimana proses pembentukan bangsa? Ada dua, ya. Biasanya ada model ortodok dan model mutakhir. Model ortodok itu seperti apa? Bermula dari adanya bangsa terlebih dahulu, kemudian membentuk negara tersendiri. Bangsa Yahudi, bentuknya Israel. Bangsa Indonesia, negara Indonesia. Bagaimana dengan model mutakhir? Model mutakhir ini berawal dari adanya negara dulu yang terbentuk melalui proses tersendiri. Sedangkan penduduknya dapat terdiri dari multiras dan etnik. Misalnya kayak pecahannya Uni Soviet itu, ya model mutakhir. Mutakhir itu model akhir-akhir belakangan ini gitu, ya. Nah, kalau yang ortodok itu bangsa dulu baru negara. Bangsa Yahudi membentuk Israel, bangsa Indonesia dari ini namanya model ortodok. Nah, ya, inilah perbedaannya, ya. Nah, inilah perbedaannya. Misalnya di bidang perubahan unsur, ortodok tidak mengalami, mutakhir mengalami. Bagaimana prosesnya cukup singkat, cukup lama. Kenapa mutakhir cukup lama? Kan harus pecah dulu. Suatu negara yang pecah itu tidak mungkin gampang, karena harus ada sesuatu di dalamnya. Gencatan senjata, konflik antar suku, agama, bangsa, adanya disintegrasi bangsa, disintegrasi suku. Ini yang dikhawatirkan. Di Indonesia sering terjadi konflik Madura Dayak misalnya. Ini bisa menjadi salah satu pemicu bangsa kita ini bisa pecah. Konflik agama di Ambon, di Poso, Islam Kristen. Ini salah satu bentuk bagaimana kita menyikapi itu harus dengan bijak. Saya orang Madura. Apakah nggak sakit hati pada saat dibantai oleh, sangat sakit hati. Tapi kita tidak boleh jadi pendendam. Itu kan sudah selesai. Ya, kan sudah selesai persoalannya. Nah, mari kita hidup damai dari berbagai suku, agama, bangsa, dan budaya yang berbeda-beda. Ya. Nah, sekarang kita masuk, apa sih itu identitas nasional? Kalau kalian jangan kemana-mana, kalau kalian sudah berumur 17 tahun, maka kalian sudah punya yang namanya identitas. Dalam bentuk, dalam wujud kartu tanda penduduk KTP. Itulah identitas kalian sebagai seorang warga negara Indonesia. Ya. Bagaimana kalau identitas nasional? Nah, kita bagi itu identitas itu oposisi, ya, ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang. Kalau nasional, nation, bangsa, manusia dengan suatu solidaritas yang ditujukan dengan identitas negara yang berdaulat.
Ya, dalam konteks keindonesiaan, identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu, yang mempribadi dalam masyarakat dan merupakan living quality. Kualitas kehidupannya di situ. Ya, mengenai identitas nasional bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini kaya. Bangsa Indonesia ini adalah negara yang gemah ripah loh jinawi. Bahkan dari saking menggambarkan kondisi negara kita, lihatlah pada Mas Pramuka. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kolamnya kolam susu. Survei membuktikan Indonesia memang negara miskin, tetapi tidak ada masyarakatnya yang mati karena kelaparan. Miskin iya, kelaparan jarang sekali. Karena apa? Nanam padi, tumbuh padi, dimakan tanpa lauk, tanpa apa, cuma makan nasi hidup. Bayangkan dengan di Afrika, nanam padi, tumbuh batu, mati padi. Inilah kondisi bangsa kita yang luar biasa. Ya, kolamnya kolam susu, perumpamannya begitu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu benar. Gemari Paloh Jinawi. Benar itu. Coba perhatikan dalam puisinya Dezawawi Imron misalnya. Tanah kita, tanah surga katanya. Di bumi Indonesia kita bersujud dan akan kembali. Luar biasa. Yang dijuluki si celurit emas ini menggambarkan Indonesia itu luar biasa. Mari kita jaga, mari kita kembangkan, kita bisa bersaing dengan dunia luar. Mas, Mbak, masih mungkin kalian masih kecil atau baru lahir. Dulu itu ada yang mungkin sampai sekarang masih ada. Misalnya salah satu contohnya adalah lampu Philip misalnya. Pernah lihat lampu Philip ya? Dulu itu Philip itu adalah sponsornya PSP Eindhoven bagi orang yang suka sepak bola. Tahun 90-an. Mungkin kalian baru lahir atau masih di dalam perut orang tuanya, ibunya, saya nggak tahu. Ya. Nah, gitu. Ya. Kamu tahu nggak? Philip itu sudah bangkrut dari dulu. Di Belanda sana. Tapi di Indonesia masih aja kokoh berdiri Philip. Bahkan lampunya yang paling mahal. Kalian tahu nggak Holland Bakery? Oh, roti, Pak. Iya, roti yang paling mahal. Tahu nggak, di Belanda itu pabriknya sudah hancur, sudah bangkrut. Di Indonesia tumbuh subur. Paling mahal lagi rotinya, Holland Bakery. Indonesia mau bikin kiamat saat ini bisa. Sampai segitunya, Pak. Iya, bikin kiamat saat ini. Kiamat dunia bisa. Seharusnya bangsa yang menjadi penguasa dunia adalah Indonesia. Bukan yang lain. Loh, kok bisa, Pak? Pasti pertanyaan kalian. Kok bisa Indonesia bikin kiamat saat ini? Bisa. Bagaimana caranya? Sampang. Bakar saja hutan di Kalimantan. Selesai. Kok bisa begitu, Pak? Global warming. 3/4 paru-paru dunia itu ada di Kalimantan. Kalau sudah tinggal 1/4 di Amazon sana, di Amerika Selatan hutannya, maka global warming. Jadi Indonesia adalah penentu kehidupan di dunia. Makanya setiap ada acara konferensi iklim dan lain-lain, pasti di Indonesia sebagai tuan rumah, Indonesia sebagai ketuanya lah, sekretarisnya, anggotanya. Ini modal ini Bank Indonesia ini. Di Bali misalnya, konferensi iklim apa, di Jakarta, di Bandung, di mana, pasti Indonesia terlibat. Karena penguasa dunia itu Indonesia. Kalau misalnya macam-macam negara lain, bakar aja hutan di Kalimantan. Nah, kemarin ada contoh menarik. Riau, kebakaran Riau. Bagian dari Pulau Sumatera ya. Riau kebakaran.
Pertanyaannya adalah, siapa yang ngamuk-ngamuk, teriak-teriak nggak jelas? Cepat padamkan api di Riau itu. Ternyata saya yang di Jawa tenang-tenang saja. Riau kebakaran, hutan tenang-tenang saja. Singapura sama Malaysia itu ngamuk-ngamuk nggak jelas. Ayo Indonesia cepet loh. Kok mereka yang ngamuk-ngamuk, yang penduduknya, yang daerahnya, ibu kotanya di Jakarta, di Jawa, tenang-tenang saja. Ini salah satu contoh kecil ya. Riau kebakaran. Dari saking ngamuknya, ini ceritanya Prof. Mahfud MD kalau nggak keliru. Dari saking marahnya Singapura itu akan mempidanakan dengan hukum Singapura. Pelakunya, Prof. Mahfud ketawa kedingin. Ingat, hukum pidana itu berlaku nasional. Tidak boleh hukum pidana Singapura diterapkan di Indonesia, karena Indonesia juga punya kedaulatan. Ada hukum pidananya tersendiri. Sehingga, kalau katanya Prof. Mahfud, guyonannya, kalau ingin mempidana, pidanakan aja asapnya. Oh, gitu ya kata Singapura. Oh, kalau kayak gitu, saya bantu sekian US dollar, padamkan api di Riau, kebakaran hutan di Riau. Ini hanya Riau contoh kecil. Malaysia, Singapura nggak jelas. Ngamuk-ngamuk. Bagaimana dengan Kalimantan? Kalau dibakar habis. Makanya Indonesia pinjam uang ke siapapun pasti dikasih. Ingat, pinjam. Ingat, pinjam, bukan minta. Pinjam. Pasti dikasih. Tapi mereka embel-embelnya adalah tolong jaga hutan di Kalimantan. World Bank, IDB, IMF, International Monetary Fund, ASEAN Development Bank, World Bank, Bank Dunia. Kita pinjam berapapun, dikasih kita. Tapi mereka cuma bilang, tolong jaga hutan. Kita itu bangsa. Eman kalau tidak dijaga bangsa kita ini. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai penduduk Indonesia, wahai mahasiswa farmasi angkatan 2021, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan tinggal di Indonesia. Ini fakta ya. Orang luar contohnya seperti Profesor Dr. Arizio Santos, pakar nuklir dari Brazil. Dalam bukunya The Atlantic. Ada bukunya tebel segini, cari nanti di toko buku The Atlantic. Isinya adalah ternyata Atlantik itu adalah Nusantara. Nusantara itu adalah Indonesia. Adalah pusatnya peradaban. Kalau kalian pada saat SMA belajar, siapa sih, mana sih pusatnya peradaban dunia? Oh, ada di Mesopotamia, dekat sungai Eufrat dan Tigris. No. Oh, ada di sungai Nil, sungai Gangga di India. Sungai Nil di Mesir, sungai Gangga di India. No. Pusat peradaban dunia itu di kerajaan Hammurabi, Pak. No. Fakta membuktikan. Ini orang luar yang ngomong ya, bukan peneliti Indonesia. Dia melakukan riset selama 30 tahun. Ternyata Indonesia adalah pusatnya peradaban. Bayangkan. Orang luar yang nulis. Kalau orang Indonesia, nah itu kan orang Indonesia, ya pasti membela negaranya. Tidak, itu orang Brasil. Profesor Arizio Santos sudah dibukukan penelitiannya. 30 tahun melakukan penelitian. Masya Allah, bangsa kita ini luar biasa. Cuma sumber daya manusianya, sila. Inilah, itulah yang bikin sakit. Ya, bangsa ini bangsa besar. Bisa nanti pada saatnya saya yakin prediksi orang-orang Indonesia akan menjadi pemimpin dunia. Kapan? Bisa besok, bisa lusa, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tidak ngerti kapan. Saya titipkan bangsa ini kepada kalian sebagai calon generasi penerus perjuangan bangsa. Karena kalian memilih jurusan farmasi, prodi farmasi, kemukakan ide kalian mengenai di bidang kefarmasian. Siapa tahu kalian penemu vaksin corona yang handal nanti. Kita nggak ada yang tahu. Mutlak itu ada di tangan Allah. Itu kuncinya. Ya. Inilah bangsa kita yang besar. Bahasanya bahasa Indonesia. Ini bahasa pemersatu. Ya.
sudah diajarkan di 78 negara di dunia. Misalnya SD itu ada mata kuliah, ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Di perguruan tinggi ada mata kuliah bahasa Indonesia. Loh Pak, kok bahasa Indonesia itu diajarkan di negara luar? Iya, karena suatu hari nanti mereka butuh orang Indonesia. Butuh. Untuk mengetahui suatu bangsa, minimal 3 hal yang dikuasai. 1 adalah agamanya. Agama bangsa Indonesia apa ya? 2, budayanya. 3, bahasanya. Kalau sudah mengetahui 3 itu, suatu negara itu bisa diketahui kulit luar. Sehingga kalau masuk ke dalam tidak sulit diketahui. Oh, ngerti budayanya, ngerti agamanya, ngerti bahasanya. Inilah bahasa Indonesia. Saya berdoa semoga bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Mudah-mudahan. Wah, senang. Kalau bahasa Indonesia gitu. Bahkan gampang sudah. Bukan begitu. Memang bahasa Indonesia itu mempermudah. Nih, contohnya. George. Bacaannya Jos katanya. Dari mana Jos itu bacaannya George bahasa Indonesianya. Antara bacaan dengan tulisan sama kalian bisa. Kalau bahasa Inggris Jos katanya. One. One katanya. Kok bisa ya one one? One one. Loh, ini beda. Dan ini mempersulit loh. Ini bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Belum lagi bahasa daerahnya. Misalnya contoh bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya dari atas ke bawah, jatuh. Tapi kalau bahasa Jawanya, kepalanya jatuh duluan. Nyungsep katanya. Kok beda lagi nyungsep? Bahasa Indonesianya jatuh. Jatuhnya muter-muter. Oh, gelinding katanya. Loh, kok beda lagi? Ya. Jatuh ke depan, delosor katanya. Loh, kok beda lagi? Kalau kamu tanya apa itu bahasa Indonesianya, tetap aja bilang jatuh. Mau jatuh lungsep ya, linding ya, delosor ya, terserah, yang penting jatuh. Inilah bahasa pemersatu kita. Bahasa Indonesia. Penting sekali Mas Mbak. Kalau kalian tidak tahu ini, wah, sungguh rugi ya. Dan saya yakin pada saat kalian menempuh di putih abu-abu di SMA, nggak pernah mendapat mata kuliah seperti ini. Ya. Nah, ini penting sekali. Penting menjaga harga diri bangsa kita itu penting. Ya. Tunjukkan apa katanya Presiden Roosevelt, Presiden Amerika. Wahai penduduk, jangan tanya apa yang bisa negara berikan untukmu. Tapi tanya apa yang kamu bisa berikan untuk negaramu. Apa yang kamu bisa berikan untuk negaramu? Itu penting sekali. Itu yang harus ditanya. Kontribusinya apa kan? Ya. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya? Saya kasih 2 falsafah hidup untuk kalian. 2 falsafah pemikiran yang harus kalian pegang erat-erat ya. Yang harus kalian pegang erat-erat. Yang pertama adalah contohlah perilaku dan sikap orang gila. Tapi jangan jadi gila. Paham ya? 2 falsafah kehidupan jika kalian ingin selamat. Contohlah sikap perilaku orang gila. Tapi jangan jadi gila. Orang gila itu makan di tempat sampah, basi apapun isinya, tetap mensyukuri nikmat Allah. Kalau tidur pagi, siang kepanasan, malam kedinginan. Mereka tidak pernah mengeluh. Jalan ke sana kemari tanpa baju tidak pernah mengeluh. Bahkan tidak ada laporan orang gila ini kena virus corona meskipun tidak pernah pakai masker. Ya. Inilah orang gila. Apa artinya? Itu adalah sifat qanaah, menerima apa adanya dari Allah. Kalau kalian di kos sekarang makan telur, jangan banyak mengeluh, bersyukur karena masih banyak yang makan tahu tempe. Kalau sekarang kalian makan ayam, masih banyak saudara kita yang tidak makan ayam.
Jangan mengeluh. Karena kalian di ma'had ini Pak. Jangan mengeluh. Masih ada. Bersyukur kalian masih kuliah. Diberikan oleh Allah untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi dengan keterbatasan. Karena uang lah, karena apa. Itu ya. Ini filosofi yang pertama. Jadilah seperti orang gila, tapi jangan jadi gila. Nah, yang kedua, filosofi kehidupan yang harus kalian pegang adalah contohlah orang tukang parkir. Orang tukang parkir itu kaya raya, punya banyak mobil, punya banyak motor, ya. Tetapi diambil satu persatu sampai habis, tidak marah. Karena dia yakin semua ini hanya titipan. Oh, ya, hanya titipan. Hanya titipan semua ini, ya. Kamu kaya, sewaktu-waktu diambil oleh Allah kekayaanmu. Kamu jangan marah. Ingat, ini titipan. Kamu punya HP iPhone berapa? iPhone 14 sekarang. Umur keesokan hari hilang. Jangan ngamuk-ngamuk. Itu titipan. Mas, Mbak. Titipan